Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan saya, Nofri Roliani Bareut dari SD Impres Lotaen. Saya Ina Yulianti C dari SD Negeri Oana. Saya Dotia Yane Banfatin dari SD Impres Sigit. Di sini kami akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Ina, apa kabar? Selamat pagi Ibu Yane, puji Tuhan kabar saya baik. Nah Ibu Ina, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu Ina nanti. Tetapi sebelum Ibu memulai percakapannya, saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan unit penilaian dalam observasi saya, supaya Ibu Ina bisa tahu ya, nanti penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu Ina sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Nah, prinsip-prinsip itu yaitu kemitraan, kemandirian, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu Ina juga sudah memiliki kompetensi inti dari proses coaching yang meliputi presence atau kehadiran umum, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Saya berharap nanti dalam proses percakapan ketika Ibu Ina melakukan proses coaching, Ibu Ina jangan lupa untuk menerapkan alur filter ya. Alur filter itu terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi itu alur penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati ini. Bagaimana bisa dipahami Bu? Bisa dipahami ini? Bisa Bu. Baik, Ibu Ina, sebelum mulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu Ina? Boleh. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu Ina kembangkan dalam proses coaching Ibu nanti? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa. Bisa jadi yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Kira-kira dari kedua kompetensi ini, bagaimana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Ina kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Ibu, jadi kompetensi spesifiknya yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendengarkan secara aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian coach saya bisa menemukan suatu solusi yang tepat atas pertanyaan yang dia temui. Ya, baik. Jadi mendengarkan aktif ini adalah suatu kunci untuk bisa menggali banyak hal dari seorang coaching. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhirnya, apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dari proses percakapan nanti? Baik Bu, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan aktivitas secara beruntut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching saya sendiri agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu Ina, semoga dari indikator yang sudah Ibu Ina sampaikan
yaitu prosesnya melalui proses tirta, kemudian ide-ide atau solusi dari koci bisa tergali dengan maksimal ya, dan bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya kayak itu Ibu Ina. Jadi yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya silakan Ibu bisa mulai proses coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat juga memuaskan ya. Iya Bu. Ya. Selamat pagi Ibu Loli. Selamat pagi Bu Ina. Apa kabar Ibu Loli? Kabar baik Bu. Hanya saat ini ada sedikit masalah yang mengganjal di hati saya Bu Ina. Oh iya, masalah apa Ibu Loli? Jadi begini Bu, siswa-siswi saya saat ini baca mereka itu sangat kurang Bu. Jadi saya agak kewalahan dalam pembelajaran di kelas. Jadi masalah yang Ibu Loli hadapi itu minat baca murid itu rendah begitu ya? Ya, betul sekali Bu Ina. Kalau begitu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi baik Bu Ina. Yang saya harapkan dari percakapan kita hari ini agar saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu Ina. Kira-kira begitu. Oh iya, menurut pengamatan Ibu Loli, apa penyebab permasalahan yang Ibu hadapi? Baik Bu Ina. Jadi menurut pengamatan saya, minat baca siswa saya sangat rendah itu mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya buku ya Bu, kurangnya buku di kelas kami. Jadi buku referensi yang ada itu sangat kurang. Kemudian salah satu hal lain juga adalah mungkin saya kekurangan metode atau teknik untuk mengajarkan anak bagaimana agar mereka bisa memiliki minat baca yang tinggi. Begitu ya Bu. Dari permasalahan tersebut, kondisi ideal seperti apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut? Baik Bu, jadi kondisi ideal yang ingin saya lakukan itu yang pertama pastinya saya ingin membantu siswa-siswi saya. Jadi saya menginginkan mereka untuk bisa fokus dalam pembelajaran, di mana mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, mereka juga bisa aktif dalam berdiskusi. Jadi kesannya kelasnya aktif Bu. Begitu ya Bu. Ya. Terus apa saja yang bisa dijadikan pilihan untuk mewujudkan situasi ideal tersebut? Baik Bu, jadi mungkin bisa menjadi pilihan saya itu yang pertama Bu, saya berencana untuk membuat pojok baca di kelas. Jadi anak-anak ketika melihat pojok baca tersebut mereka memiliki keinginan atau minat untuk membaca. Kemudian saya ingin berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah supaya bisa mengadakan atau adanya pengadaan buku-buku literasi bagi siswa-siswa saya. Kemudian salah satu hal lagi yang ingin saya lakukan, saya ingin mengajak siswa-siswa saya untuk belajar di luar kelas gitu. Wah, luar biasa sekali Ibu Loli. Kira-kira apakah masih ada peluang atau cara lain selain yang Ibu Loli sebutkan tadi? Baik Bu, mungkin salah satu hal lagi yang bisa saya lakukan adalah saya bisa membawa siswa untuk belajar di perpustakaan. Walaupun perpustakaannya bukunya tidak lengkap, tapi saya bisa membawa mereka ke perpustakaan. Di situ saya akan meminta mereka untuk membaca buku-buku yang sesuai dengan minat mereka. Jadi tidak saya tentukan, tapi minat baca mereka tuh misalnya mereka suka buku tentang sains atau tentang ilmu pengetahuan sosial atau apapun itu juga saya sediakan untuk mereka. Saya berikan waktu kepada mereka untuk bisa
membaca dengan leluasa sesuai dengan minat mereka. Kemudian mungkin salah satu hal lagi yang saya ingin lakukan adalah saya mungkin harus lebih mendekatkan diri kepada anak-anak, jadi lebih akrab dengan mereka, mengajak mereka berbicara agar anak-anak bisa lebih dekat dengan saya. Mungkin itu Bu Ina. Wah, keren sekali ya Ibu. Saya memberi apresiasi kepada Ibu Loli atas semua hal baik yang sudah Ibu kemukakan tadi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang. Posisi saya sekarang dari skala 1 sampai 10 Bu, 7 ya. Saya ada di posisi 7. Oh iya ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, jadi saya berkomitmen untuk bisa memaksimalkan semua kompetensi yang saya miliki. Kemudian saya akan menyediakan waktu untuk menjalankan rencana atau aksi saya itu. Baik Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Baik Bu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah. Jadi tentunya yang membantu saya dalam menjaga komitmen ini tentunya selain saya ada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru saya yang ada di sekolah. Begitu ya Bu. Terus dalam minggu ini kira-kira hari apa ya Bu? Bapak Ibu, jadi untuk menjalankan rencana saya itu Bu, saya akan melaksanakannya dalam minggu ini dan saya ingin melaksanakannya pada hari Senin Bu. Jadi 2 hari lagi pasti saya akan melaksanakan rencana saya tersebut. Oke, baik Bu Loli. Tidak terasa waktu kita hampir habis ya. Kira-kira hal apa yang Ibu Loli dapatkan dari diskusi kita hari ini? Baik Bu Ina, jadi saya merasa lega karena sebelumnya saya menyimpan semua masalah itu dalam hati saya sendiri, dan saya merasa bahwa hari ini saya benar-benar plong. Saya lega karena ada teman diskusi yaitu Ibu Ina yang mau mendengarkan dengan baik permasalahan yang saya alami, dan dengan apa yang telah Ibu Ina gali, pertanyaan-pertanyaan Ibu Ina berikan, akhirnya saya menjadi bisa memikirkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya sangat bersyukur bahwa saya bisa bersama-sama dengan Ibu Ina pada pagi ini. Baik ya Bu Loli, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Loli karena sudah mendiskusikan masalah Ibu Loli dengan saya. Saya berharap setelah diskusi ini berakhir, ketika kita bertemu kembali, ada perubahan yang terjadi pada murid-murid Ibu Loli ya. Terima kasih Bu Loli. Terima kasih juga Ibu Ina. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Baik Ibu Ina, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan yang Ibu Ina lakukan dengan coaching. Ini ada beberapa catatan, tetapi saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Ibu Ina? Boleh. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching dan indikator ketercapaian yang Ibu dapatkan saat coaching yang Ibu lakukan tadi itu apa? Baik Bu, jadi dalam proses coaching yang tadi sudah saya lakukan itu, saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi coaching, sehingga untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan. Baik Ibu Ina, apa yang sudah Ibu Ina sampaikan memang sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi pada saat berdiskusi tadi, posisi Ibu dan coaching sudah setara, tidak ada perbedaan, serta
Ibu juga sudah melakukan prinsip kreatif, yaitu Ibu bisa menggali kreativitas dari seorang coach sehingga bisa mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan Ibu juga sudah memberikan penjelasan atau menjalankan kompetensi inti, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan saya itu sudah terlaksana itu. Dan paling penting dari proses tadi, saya sudah mencatat bahwa Ibu sudah mengajukan percakapan dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Wah, Ibu Ina luar biasa ya Ibu Ina. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Ina banggakan sesuai dengan proses coaching tadi? Baik Bu, di kompetensi yang ingin saya kembangkan sesuai dengan proses coaching tadi itu adalah kehadiran penuh. Misalnya menggunakan teknik stop. Baik Ibu, luar biasa. Selama proses coaching tadi, Ibu sudah melaksanakan dengan baik sejauh baik. Jadi harapan saya Ibu terus memaksimalkan kompetensi Ibu sebagai seorang coach ketika Ibu menjalankan tugas sehari-hari di kelas bersama dengan murid maupun dengan rekan-rekan guru yang ada. Terima kasih, selamat pagi Ibu Ina. Terima kasih juga Ibu, selamat pagi.